Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Nah, yuk mari kita menyimak, menyikapi kata-kata Rocky Gerung itu dalam konteks seperti yang barusan gitu. Ketika kita bicara bajingan, apa itu bajingan? Kok bisa Rocky Gerung bilang ada bajingan pintar? Gimana logikanya bajingan pintar? Ya sudah, balik lagi, apa itu bajingan? Kan mudah. Hari ini kita bisa cari tahu hanya dengan menggunakan handphone. Buka Google gitu atau chat GPT gitu kalau pengen tahu langsung dengan sejarahnya. Apa itu bajingan? Pahami dulu artinya nih. Kita dapetin banyak bahan-bahan yang begini gitu ya. Kita masih sering mendengar ucapan bernada misuh alias mengumpat. Kata-kata yang digunakan sangat kasar hingga melukai hati orang lain. Oke, kita langsung saja nih. Bajingan itu apa sih? Bajingan itu sebutan untuk profesi pengendali atau pengemudi gerobak sapi. Itu bajingan. Jadi bajingan itu apa bajingan? Dia adalah sopir gerobak sapi. Balik lagi ke kata-kata Rocky Gerung tadi. Dia bilang ada bajingan tolol, ada bajingan pintar. Artinya dia sedang berbicara bagaimana seorang sopir, sopir pengemudi gerobak sapi itu, dia bisa jadi tolol, bisa jadi pintar. Kita mulai bisa
analogikan, ini adalah sebuah analogi bahwa dia sedang mengendalikan rakyat Indonesia. Dia sopirnya rakyat Indonesia. Jangan tolol. Negeri ini terlalu besar untuk dipimpin oleh seorang pemimpin yang tolol. Kan kurang lebih begitu interpretasi Rocky Gerung itu. Anda harus jadi bajingan yang pintar. Anda harus jadi pengemudi gerobak yang piawai. Dengarkan rakyat. Kan begitu. Jadi banyak yang terkecoh, termasuk Denny Siregar dan para buzzer RP lainnya. Wah, ini sudah offside nih. Ada yang bertanya-tanya, Bang Rocky ini katanya intelektual, tapi sentimen yang dikedepankan terus benci-benci Jokowi. Gimana itu, Bang? Saya nggak pernah benci Jokowi, saya nggak ada urusan pribadi. Benci itu urusan pribadi. Orang yang membenci itu mentalnya rusak. Orang yang membenci saya juga mentalnya rusak loh. Karena politik itu argumentasi, bukan sentimen. Produce argumen, kendalikan sentimen. Itu rumus politik. Teman-teman, 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Seluruh kesempatan untuk diskusi sudah kita lalui. Diskusi dengan menteri, diskusi dengan dirjen, diskusi dengan kabinet, diskusi dengan anggota DPR. Hasilnya diabaikan. Maka saatnya kita bikin gara-gara. Apakah gara-gara itu inkonstitusional? Gara-gara itu disediakan oleh sejarah untuk berperkara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Berperkara dengan menteri biasa tuh. Tapi kita mesti hidupkan harapan bahwa hanya dengan berperkara kita bisa mempersoalkan kembali seluruh kebijakan bangsa ini yang dihianati oleh pemimpin tertinggi. Itu dasarnya. Jadi semua kegelisahan kita karena kita tidak tahu siapa yang mesti kita arahkan untuk berperkara. Pada akhirnya begitu. Kalau kita jumlahkan seluruh massa, tapi kita tidak tahu arah kita berperkara kemana, akan diabaikan energi dari kumpulan massa itu. Jadi sekali lagi, ini konsolidasi bukan sekedar upaya untuk merawat kebersamaan yang memang sudah ada, tapi konsolidasi untuk mengarahkan musuh dari buruh itu siapa. Secara ideologis musuh dari buruh adalah para kapitalis itu. Tetapi siapa yang menghalangi buruh berkelahi dengan kapitalis? Ya kekuasaan yang menghalangi itu. Seluruh sejarah perburuan dunia adalah konfrontasi, artinya proletar dengan kapitalis, antara buruh dan pemilik modal. Lalu konfrontasi itu dibikin lembek oleh kekuasaan. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu.
Sunnatullahnya begitu. Kehidupan kita dibuat miskin oleh pemimpin yang kurang mampu berpikir. Itu soal kita. Jadi kalau ditanya apa masalah Bapak Presiden sekarang, masalahnya dia nggak ngerti masalahnya, karena nggak ada konsep yang utuh. Jadi saudara-saudara, kalau seseorang tidak mengetahui masalahnya sendiri, artinya dia sudah harus diganti. Bu, ya itu serius, sangat serius, karena ini berurusan dengan nasib negara. Kalau pemimpin tidak punya konsep, maka dia akan disetir oleh mereka yang punya ambisi untuk mempertahankan bisnis yang tipu-tipu, birokrasi yang busuk. Jadi kita ingin agar supaya kepalanya harus ada isinya tuh. Kepala negara disebut berkepala kalau kepala ada isinya. Di 13 tahun ini. Oleh sebab itu, saya sampaikan dan ini saya ulang di mana-mana. Kepemimpinan di 2024, kepemimpinan nasional di 2024, kepemimpinan nasional di 2029, kepemimpinan nasional di 2034, itu sangat menentukan Indonesia ini bisa melompat maju atau tidak. Jadi hati-hati memilih pemimpin kita. Siapa? Saya harus ngomong sore hari ini. Siapa yang kita pilih? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.